warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai ketentuan sholat 5 waktu. Dan untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan menggunakan media audio yaitu speaker. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sholat. Sholat secara bahasa diartikan doa, sedangkan secara istilah adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang berarti sholat yang harus dikerjakan seorang muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selanjutnya adalah mengenai syarat, rukun, dan ketentuan lainnya yang akan kita dengarkan melalui speaker. Jadi, tugas kalian adalah mencatat poin-poin penting dari materi yang akan didengarkan. Setelah pembelajaran selesai, catatan kalian akan dikumpul dan nanti akan Ibu beri nilai. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi mengenai syarat, rukun, dan ketentuan lainnya mengenai sholat fardu. Setelah pengertian dari sholat, selanjutnya adalah syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya adalah syarat wajib sholat. Yang pertama, Islam. Artinya, apabila sholat dikerjakan oleh orang kafir, maka sholatnya tidak diterima. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Maka tidaklah wajib sholat bagi orang gila atau mabuk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai dakwah kepadanya. Yang keenam, terjaga. Artinya, tidak dalam keadaan tidur. Selanjutnya mengenai rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku' dan tumakninah. Yang keenam, iktidal dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk untuk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi. Yang ke-12, mengucap salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib, artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Yang terakhir, yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, tertawa. Yang ketiga, berhadas besar maupun kecil. Yang keempat, terbuka auratnya. Yang kelima, makan dan minum. Yang ketujuh, murtad. Yang kedelapan, meninggalkan salah satu rukun secara sengaja. Yang kesembilan, bergerak dengan banyak, yaitu 3 kali atau lebih secara berturut-turut. Setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, sekarang untuk menambah semangat kita dalam mendirikan sholat 5 waktu, Ibu akan mendengarkan ceramah salah satu tokoh agama mengenai keutamaan sholat. Silahkan didengar dan dicermati dengan baik.
Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan tuh suka gitu ya. Dia bilang, rugi lo sholat tapi masih buat dosa. Akhirnya kita jadi malas sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk ninggalin dosa. Inna sholata tanhal fahsya'i wal munkar. Itu sifat dari sholat, itu mencegah kita dari dosa. Udah Ustaz tapi gak tercegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty kan. Itu bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Dulu kita kan gak feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty kan, walaupun gak langsung bisa meninggalkan. Itu udah progres loh. Dan itu udah terbukti bahwa sholat itu benar-benar tanha al fahsya'i wal munkar. Mulai ngerasa gak enak, mulai ngerasa malu. Dulu gak ada malunya, malah bangga lagi berbuat dosa. Sekarang malu. Bukankah malu itu bagian dari iman? Berarti sholat membangun keimanan kita. Merasa gak enak sama Allah. Bukankah muraqabah itu bagian dari iman? Merasa dipantau oleh Allah. Mulai merasa setelah itu nyesel. Dulu gak ada nyesalnya, habis buat dosa biasa aja, malah bangga, malah cerita-cerita. Sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesel. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi fokus kita perbaiki sholatnya. Oh mungkin sholat kita masih kurang tepat waktu. Oh mungkin sholat kita masih belum di masjid. Oh mungkin sholat kita belum di shaf pertama. Oh mungkin sholat kita belum banyak tambahin dengan gimmick sunnah-sunnahnya. Oh mungkin sholat kita belum banyak ditutup dengan istighfar setelah sholatnya, doa dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Jadi jangan sampai kita terjebak sama setan mengatakan, rugi aja kamu sholat banyak dosa. Enggak, itu mah kerjaan setan yang bikin kita jadi merasa sholatnya jadi sia-sia. Enggak ada kebaikan yang sia-sia. Sholat itu kan kebaikan, enggak mungkin sia-sia. Tapi masih korupsi Ustadz, masih bohong, masih curang, masih apa. Enggak, itu urusan lain. Yang jelas jangan sampai gara-gara udah terlanjur bikin dosa meninggalkan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Itu lebih buruk lagi keadaannya. Makanya mending sholatnya perbaiki, nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Berakhirnya pemaparan mengenai keutamaan sholat tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.